Oke Pak, sudah? Oke, Sudah. ya. Ya, Selamat selamat siang siang Bu Bu Hana. Hana. Selamat siang. Gimana Pak Rudi? Maaf, ya, Ya, maaf Bu maaf mengganggu mengganggu waktunya waktunya sebentar Bu. sebentar Bu. Oh, nggak apa-apa. Ini lagi santai kok. Iya Bu, Iya Bu, saya saya mau mau cerita boleh cerita ya Bu boleh ya? ya Bu ya? Boleh, tentang apa? Ini Bu, Ini Bu, kemarin kan kemarin kan 3 hari yang 3 hari lalu yang itu lalu itu kita kita disupervisi Bu, disupervisi Bu, jadwal jadwal supervisi gitu. supervisi Jadi gitu. Jadi saya saya supervisi di dalam di dalam kelas kelas itu itu diawasi lah diawasi lah sama sama pengawas pengawas gitu. gitu. Kurang Kurang lebih 1 lebih jam 1 pelajaran jam lah pelajaran lah beliau beliau supervisi saya supervisi di saya dalam di kelas dalam kelas. Awalnya Awalnya berjalan lancar sih Bu, sih Bu, berjalan berjalan lancar, lancar, tidak ada tidak ada komplain komplain apa-apa. apa-apa. Setelah Setelah itu itu saya saya bertemu dengan bertemu beliau di ruang kepala sekolah gitu. Beliau memberikan masukan terkait terkait kelebihan dan kelebihan dan kekurangan kekurangan selama saya di supervisi gitu. gitu. Nah, Nah, yang beliau yang sampaikan tuh sedikit keberatan apabila saya itu melakukan pembelajaran itu tidak berfokus pada buku teks gitu. Saya sih Iya, iya. merasa nyaman dengan cara saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Saya memanfaatkan pada saat itu memanfaatkan internet sebagai salah satu media. gitu. Buku teks itu saya gunakan, tapi memang cenderung lebih ke internet kemarin. lebih ke Hmm. menggunakan internet. Iya, ya. Dan beliau sih itu Bu. Oh, gitu. Jadi jangan tidak Tidak memanfaatkan buku buku teks. teks gitu. Oh, jadi beliau meminta Bapak untuk memanfaatkan buku teks ya? Iya. Oke. Padahal sebenarnya Bapak udah mengacunya sama kurikulum kan, walaupun sumber belajarnya bukan buku teks ya? Iya, mengacu dengan kurikulum yang ada Bu. Hanya Iya. saja referensi gitu. gitu. Saya menggunakan internet gitu. Mungkin kira-kira alasan Pak Rudi sendiri kenapa tuh Pak? Bukan nggak punya, maksudnya kenapa nggak memakai buku teks? Karena kan kita bisa lihat ya, yang namanya anak-anak kan gaya belajarnya macam-macam ya Pak ya. Ada Iya. auditori, ada visual, ada kinestetik. Mungkin salah satunya anak-anak ada yang mungkin lebih bisa paham pakai buku teks. Nah kira-kira menurut Bapak kenapa tuh? Mungkin Bapak punya alasan kenapa nggak pakai buku teks? Pertama sih memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan gitu. Jadi anak-anak itu semata-mata tidak hanya mengerjakan pekerjaan di luar tugas yang saya berikan seperti main games. Jadi ada manfaat lain dari gadget yang mereka gunakan gitu. Mencari sumber. Kemarin materi yang saya ajarkan tuh tentang biografi tokoh gitu. Karena di buku teks itu biografi tokohnya hanya tokoh-tokoh terbatas gitu, hanya 4 tokoh seperti B.J. Habibie, R.A. Kartini, Ki Hajar Dewantara, dan Soekarno. Nah sementara kalau kita melihat dari referensi sumber lain, itu kan banyak sekali tuh tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi, yang menjadi panutan gitu. Oleh karena itu ya saya menggunakan internet sebagai salah satu sumber itu supaya mereka lebih meluas gitu pikirannya. Iya, iya. Ternyata cara saya yang itu tidak begitu dibenarkan oleh pengawas tadi. Iya, sebenarnya sih saya sangat setuju ya dengan cara-cara Bapak ya. Setuju banget tuh. Pakai media internet gitu, nggak terpaku pada buku saja gitu ya. Lalu kemudian anak juga jadi bisa wawasannya luas ya, dan kemudian juga bisa memahami bahwa ada sumber belajar selain buku teks gitu. Sebenarnya saya setuju banget Pak dengan dengan pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, tapi mungkin kalau saya boleh saran, karena anak-anak kita itu pembelajarannya beda-beda Pak ya gaya belajarnya. Mungkin anak-anak visual khususnya itu bisa jadi dia bisa lebih bisa memahami pembelajaran dengan membaca buku gitu. Begitu. Bapak setuju nggak kira-kira Pak seperti itu? Setuju Bu, setuju sekali dengan saran yang
Ibu sampaikan pendapat Ibu juga gitu. Mungkin untuk rencana selanjutnya sih akan saya gunakan pada saat awal pembelajaran buku teks tersebut gitu. Tapi saya mengacu pada kurikulum yang ada gitu. Iya, jadi kira-kira rencana Bapak gimana Pak ke depannya? Mungkin bisa memadukan atau gimana Pak? Rencana Bapak selanjutnya? Rencana selanjutnya sih saya memadukan salah satunya memadukan buku teks dengan buku sumber yang lain, bahkan dengan internet yang lain gitu. Iya. Jadi memadu padankan lah gitu sebagai untuk mengamati contoh, mungkin lebih mempergunakan buku teks yang ada gitu. Iya, saya sangat setuju sekali Pak kalau seperti itu ya. Jadi buku teks juga terpakai gitu Pak ya. Kemudian juga anak-anak juga dengan gaya belajar yang berbeda itu dia bisa mengikuti gitu ya. Saya sangat setuju sekali Pak dengan rencana Bapak. Terus kira-kira menurut Bapak siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk komitmen terhadap rencana Bapak ini? Mungkin saya meminta bantuan dan bekerja sama dengan sesama guru mata pelajaran yang saya ampu, kemudian dengan komunitas kecil seperti MGMP, kemudian Ibu sendiri sebagai wakasek kurikulum, dan juga bapak kepala sekolah bertanggung jawab, dan juga murid sendiri Bu yang berperan cukup besar. Ya, saya sih yakin ya Pak, dengan Bapak seperti itu gitu ya, pembelajaran seperti itu saya yakin pembelajaran di kelas Bapak itu semakin baik ya, semakin baik. Dan anak-anak juga semakin enjoy nanti belajarnya gitu ya. Keren Pak, bagus. Iya Bu, kalau gitu terima kasih banyak kesempatan yang sudah diberikan, sudah mendengar keluhan saya tadi. Dan kalau seperti ini ya saya lebih percaya diri, jadi lebih berkembang pikirannya dan wawasannya. Oke, tetap semangat ya Pak. Iya, amin. Terima kasih Bu Hana. Ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Oh iya silakan Pak, saya juga mau ngajar masuk kelas. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.